Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini sangat menarik sekali. Hari ini saya akan mengunjungi satu orang yang bernama Pak Yayan. Dan beliau ini itu membuat kolam lobster yang sangat luar biasa. Ini terus terang saya baru pertama kali melihat kolam lobster seperti ini. Jadi gini ceritanya, beberapa hari yang lalu itu Pak Yayan menghubungi saya. Jadi beliau bilang dia mau coba ternak lobster air tawar. Terus saya tanya, oh Bapak sudah siapkan kolamnya belum? Oh sudah, dia bilang udah siapkan kolamnya. Terus juga udah di airnya sudah diendapkan beberapa hari sebelumnya, sistem oksigen dan sebagainya sudah. Lalu kemudian saya bilang, oh coba Bapak kirim fotonya deh. Fotonya seperti apa kolamnya begitu ya, biar mungkin saya bisa bantu analisa sebelum saya masukkan indukannya ke sana. Begitu. Nah kemudian begitu dia kirim fotonya Bapak Ibu, wah, ternyata itu kolam terpal. Tetapi bukan sembarang kolam terpal. Itu kolam terpalnya itu ada 10 tingkat Bapak Ibu. Terus terang, saya belum pernah lihat kolam terpal sampai 10 tingkat. Yang ada biasa kolam terpal itu cuma 5 atau 6 saya pernah lihat. Itu pun juga sudah luar biasa. Karena biasa kan orang bikin kolam terpal paling 2 tingkat atau 3 tingkat. Saya pernah lihat yang 6 tingkat itu pun, wih luar biasa nih bikin kolam terpal sampai 6 tingkat. Tapi Bapak Ibu, yang sekarang kita akan lihat ini, yang saya lihat di WhatsApp ya fotonya, itu 10 tingkat. Ya, nanti kita coba datang ke sana sambil saya bawa indukan yang dipesan. Nanti coba kita lihat seperti apa kolamnya. Baik Bapak Ibu, ikuti saya terus. Nanti saya akan coba berbincang-bincang dengan Pak Yayan. Kemudian juga kita akan jalan-jalan keliling, lihat semua kolam terpalnya. Saya panggilnya Pak siapa nih? Pak Yayan aja Pak. Oh Pak Yayan, Iya, oke. iya. Kok tiba-tiba ada kepikiran ke budidaya lobsternya, gimana ceritanya nih Pak? Ya dari saudara tadi awalnya saudara kasih lihat. Oh oke. Iya gitu terus. Ya udah kita masuk katanya udah kita bikin gitu Pak. Oh jadi Bapak lihat di tempat saudara, wih kok ada yang piara lobster Iya. gitu ya. Nah terus Bapak tertarik mau coba mulai juga. Iya, gitu. iya. Kan ada banyak produk yang lain kan, kayak misalnya ikan mas, ikan nila atau ikan-ikan yang lain yang berhubungan dengan air. Kenapa pilih lobster Pak? Ya itu satu katanya penjualannya istilahnya lebih mahal. Oh, harganya Kedua lebih tinggi ya? iya lebih tinggi. Airnya kan mudah gitu Pak. Oh kalau iya, itu. iya. Jadi maksudnya di air tawar bukan di Iya, laut lah ya gitu iya. ya? Iya Oke, lebih oke, mudah. oke. Baik. Nah kemudian apa yang membuat Bapak terpikir bikin kolamnya bertingkat-tingkat begini Pak? Kenapa nggak misalnya bikin di atas tanah aja atau di empang atau gimana gitu? Ya awalnya ini kan dekat dari rumah. Satu posisi ini tempat segini biar maksimal gitu loh Pak. Oh, Gitu. jadi ini nggak jauh dari rumah. Iya. Terus memang kebetulan sudah ada gudangnya. Iya. Terus gudang ini ya istilahnya mau dimanfaatkan buat Iya, apa gitu lah iya ya? bener Pak gitu. Istilahnya Oh. lebih efisien lah. Oh iya, Iya, iya. iya. Ini boleh cerita dikit Pak nih, Bapak bikin berapa tingkat nih Pak? 10 Pak. Oh 10 tingkat? Iya, 10. Nah 10 tingkat ini cara nanti orang ngebersihinnya gimana Pak? Iya manual lah Pak. Manual ya? Iya Ada, manual. untuk naik ke atas ada tangga? Ada tangga, ada. Oh oke, oke. semuanya Jadi ada. ini saya lihat dibagi berapa? Tiga tingkat berarti kurang lebih ya? Iya. Ada tingkat bawah, lalu ada tingkat tengah dan tingkat atas Iya. Pak ya? Iya. Oke, oke, oke. Setiap tingkat ada 3 bak begitu kurang lebih Pak ya? Iya. Oke, oke. Ini kalau boleh tahu nih panjang baknya berapa meter nih Pak? Kurang lebih 10, 9 meter. setengah, 9 sebelah. Sekitar 9 ya? 9,5 ya? Iya. Lalu lebarnya berapa Pak? 1,5 kurang lebih. 1,5 meter ya? Oke. Iya. Ya, kira-kira Bapak ada harapan apa ke depannya untuk usaha lobster yang Bapak ini baru mulai berarti? Baru mulai ini ya? baru mulai. Baru mulai? Iya. Oke. Harapannya gimana Pak? Ya harapan biar kita istilah budidaya bisa gitu kan. Bisa lancar lah ya? Iya bisa lancar hidup ya. Masalah pemasaran kita gampang ke depannya gimana kan gitu. Iya, iya. Iya. Kita kalau usaha mesti ada jalan lah Pak. Betul, betul. Pasti ada betul, jalan. Pak. Betul Pak. Kalau boleh tahu di sini sistemnya gimana nih Pak? Bapak pemeliharaannya. Ini baknya diisi air menggunakan air apa Pak? Air pump Pak. Air pump, oke. Iya, PDAM. Air pump, oke. Diisi air pump, kemudian dikasih gelembung udara, betul ya? Iya. Oke, selain itu ada sistem apa lagi? Sirkulasi. Sirkulasi, jadi Iya. begitu satu kolam penuh dia akan buang kemana Pak? Terus ke bawah Ke terus. kolam bawahnya, Iya. apa? Jadi dari lantai Iya, 10 atas ya. sampai ke bawah itu akan menjadi satu ya? Iya. Kemudian setelah menjadi satu, airnya akan menuju ke
pompa lagi. Iya, pompa lagi, naik lagi ke atas. Oh, pompa naik lagi. Oh, oke. Iya, Jadi disirkulasi. Nah, itu kan sirkulasi buat mungkin menambah oksigen ya. Iya. Oke, baik. Kalau kemudian ada sisa kotoran lobsternya itu bagaimana Pak membersihkan? Kita disipon gitu Pak. Disipon? Iya, sipon, Oh, disedot. disedot menggunakan Iya, mesin pompa? Iya, sanyo aja cukup, Oh, nggak pakai apa-apa. pompa sanyo disedot, Iya, dibuang, cukup. lalu Iya. ditambah lagi airnya begitu Pak ya? Enggak, kita jadi sedot langsung keluar lagi melalui filter gitu Pak. Oh, jadi Bapak Iya. jadi menggunakan pompa disedot ke filter, filter masuk lagi ke dalam Iya. kolam. Oh, oke baik. Pak Yayan kenal saya kapan tuh Pak? Taunya saya dari mana tuh? Dari YouTube juga Pak. Oh, dari YouTube. Itu, iya. Terus dari YouTube, kenapa Bapak kemudian memilih mau beli dari tempat saya begitu? Ya lihat-lihat dari penjelasan gitu kan Pak, dari istilahnya kita lebih cepet tahu lah, mengerti sekali ini kita tanggap langsung gitu ya udah dari ngebel Pak Oke, Cuncun gitu. Baik. Oke Pak, itu aja. Oke, makasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita coba lihat secara struktur daripada kolam terpal tingkat 10 ini. Posisi daripada tangga kolam terpal 10 tingkat ini diletakkan di bagian belakang. Untuk menghemat tempat, kondisi tangga dibuat hampir tegak lurus. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2 daripada kolam terpal 10 tingkat ini. Jadi kolam terpal ini satu lantai itu dia mencakup 3 kolam. Jadi ini saya di lantai kedua itu bisa menjangkau sampai kolam ke-6. Nah, kalau kita naik satu lantai lagi di sini, ini berarti untuk menjangkau kolam nomor 7, 8, 9, dan 10. Jadi lantai ketiga ini untuk menjangkau 4 kolam sekaligus. Jadi Bapak Ibu, setiap lantai yang kita injak ini itu untuk menangani kurang lebih 3 kolam. Kecuali di lantai 3 ini untuk menangani 4 kolam. Setiap kolam bentuknya sama, panjang dan lebarnya juga sama. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Yayan juga menyiapkan ada beberapa kolam lagi yang kedepannya apabila kolam terpal 10 tingkat ini sudah penuh, itu akan menggunakan kolam terpal yang lebih besar, yang warna hitam di sini nih. Atap daripada gudang ini itu sebagian ada bagian yang terbuka dengan plastik UV dan sebagian tertutup sehingga panas matahari masuk tetapi tidak terlalu full. Ini bagus sekali untuk menjaga suhu agar tidak dingin di dalam kolam lobster ini. Seperti kita ketahui, apabila suhu air terlalu dingin, maka itu akan mempengaruhi kemampuan lobster dalam berkembang biak dan bertelur. Yuk, mari Pak. Bapak Ibu sekalian, oksigen di dalam kolam terpal ini disuplai dari alat ini. Ini namanya blower. Blower ini suaranya ya cukup berisik ya dibandingkan dengan model high blow yang menggunakan klep karet. Bapak Ibu, tanpa terasa kita ini sekarang berada di lantai 3 atau tingkat ke-7 sebenarnya dari rangkaian kolam terpal 10 tingkat ini. Jadi dari sini kelihatan bagian bawahnya dan ini dirangkai dengan kokoh menggunakan besi hollow. Jadi posisi saya sekarang nih berada sudah dekat sekali dengan atap daripada gudang ini. Jadi benar-benar gudang ini digunakan secara maksimal. Jadi di setiap kolam ini ada 2 jenis pipa. Satu adalah pipa yang membawa air masuk dengan stop kran di sini kita lihat. Dan satu lagi adalah pipa gelembung udara di sebelah kanan saya nih. Bapak Ibu sekalian, sistem dari kolam ini adalah ketika air dari kolam atas sudah penuh, dia akan mengalir jatuh ke lantai di bawahnya dengan pipa pralon setengah inci yang dibolongin ini. Sehingga ketika air ini jatuh ke bawah itu akan menciptakan gemericik dan ada oksigen yang masuk ke dalam air. Jadi Bapak Ibu sekalian, air itu akan dipompa dari lantai bawah sampai ke tingkat 10, kemudian dari tingkat 10 dia akan mengalir ke tingkat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan dari paling bawah itu akan masuk ke filter dan kemudian ditembak lagi ke lantai, ke tingkat 10.
Dan Bapak Ibu sekalian, di antara tingkat yang satu dengan tingkatan yang lain itu ada lorong yang digunakan untuk pekerja bisa membersihkan kotoran daripada lobster dengan cara menyedot kotorannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk tangganya memang ini adalah cara yang paling efisien dan hemat tempat untuk penempatan tangga, meskipun memang kalau kita buka untuk umum atau orang-orang bisa naik turun memang agak cukup curam ya. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, di bagian bawah dari kolam terpal ini dilapisi menggunakan gypsum yang tipis ya. Gypsum tipis ini gunanya untuk menahan supaya terpalnya ini tidak jatuh ke bawah begitu, melewat begitu ya. Nah, memang gypsum ini cukup tipis ya, nggak terlalu tebal sehingga ketika diisi air itu dia agak tertekan dan melengkung ke bawah. Memang idealnya kita gunakan gypsum yang tebal atau material lain yang tebal, namun tentunya itu akan menimbulkan biaya yang jauh lebih mahal. Ya, oke. Kita kembali ke lantai bawah. Ini harus pelan-pelan turunnya. Hati-hati. Ya, satu-satu. Oke, ini pindah ke satu lagi. Oke, turun lagi ke bawah. Ya, pelan-pelan. Oke ya, ini saya sambil pegang kamera jadi agak sulit. Namun kalau pekerja nanti yang sudah biasa naik turun sih nggak terlalu sulit harusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai di lantai bawah. Ini kita akan coba lihat kolam terpal yang sudah diisi lobster. Jadi dari semua kolam ini baru 3 kolam yang kita isi lobster indukan untuk dikawinkan, dan nanti kedepannya indukan ini akan menghasilkan anakan yang akan memenuhi seluruh kolam terpal ini. Jadi sistem ini gunakan sini nggak terlalu rumit ya, hanya kolam terpal diisi air yang sudah diendapkan, kemudian ada gelembung udara di beberapa bagian, dan juga ada kocoran air dari lantai di atasnya untuk menambah kadar oksigen yang ada di dalam air. Oh iya Bapak Ibu sekalian, jarak di antara kolam terpal ini itu ada kurang lebih sekitar 60 cm ya, cukup untuk bisa lewat dengan nyaman. Ya, di sini kita bisa lihat kolamnya sudah diisi indukan yang tadi saya bawa. Dan juga kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di bagian atas nih dari kolam terpal ini bisa kelihatan asbesnya agak sedikit ngelengkung ya, karena memang agak tipis ya. Tapi sudah cukup bisa menahan, nggak masalah, airnya tidak ada bocor dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di dasar kolam terpal ini ada pipa tegak. Itu adalah pipa untuk membuang air yang sudah penuh ke tingkat di bawahnya. Ini menggunakan sistem namanya overflow. Ketika sudah penuh dia akan terbuang ke bawah. Dan ini juga kita bisa lihat di bagian atas ini adalah air yang mengalir dari overflow kolam di atasnya. Dari kolam di atas airnya akan jatuh gemericik di sini, lalu dari tingkat ini dia akan penuh tingkat di sini, lalu dia akan jatuh ke tingkat di bawahnya, demikian seterusnya sampai ke paling bawah, lalu masuk ke filter dan kemudian ditembak kembali ke lantai yang paling atas yaitu tingkat 10. Oh iya Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada tangga yang bisa membawa dari tingkat 1 sampai tingkat 10. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kolamnya bener nggak 10 tingkat? Oke, siap. 1, 2, 3, sebentar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 10. Wah, ini yang lantai tingkat yang paling atas Bapak Ibu. Oke, kita turun lagi ya. Oke, ini saya turunnya harus hati-hati. Saya baru sadar bahwa ini sudah ketinggian 7 meter ya, di tingkat yang paling atas ini. Jadi ini tangganya memang yang saya gunakan sekarang ini bukan tangga permanen ya, hanya tangga untuk pada waktu proses pembuatan saja ini.
Ya, Bapak Ibu sekalian, saya baru kembali pulang dari tempat Pak Yayan. Jadi di sana saya tidak hanya sekedar ngobrol dan jalan-jalan, namun juga Pak Yayan meminta tolong kepada saya untuk mengetes kondisi air dan juga menganalisa sistem yang dia sudah buat begitu. Jadi ada beberapa hal yang saya ada kasih masukan seperti misalnya sistem pembuangan dari kolam di atas kolam yang tingkat atas ke tingkat yang di bawahnya, bagaimana supaya buang air yang di dasar kolam supaya di mana ada kotoran dan amoniak di dasar kolam itu bisa terbuang begitu. Dan kemudian juga ada sedikit masukan mengenai sistem daripada filter daripada kolam tersebut gitu ya, di mana satu tower yang terdiri dari 10 tingkat itu ada satu sistem filterisasinya, dan juga ada beberapa masukan yang lain. Ya baik, untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang di rumah yang sudah ada kolam atau akuarium atau sistem pemeliharaan lobster air tawar, silakan. Jika memang perlu untuk saya datang mengetes kondisi air dan menganalisa sistem pemeliharaan lobster yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan, bisa silakan menghubungi saya di nomor yang tertera, dan juga untuk saya bisa mengatur waktunya seperti itu. Atau juga mungkin apabila Bapak Ibu sekalian ada tempat lahan yang sama sekali belum dibuat kolam lobster ataupun sistem pemeliharaan lobster, juga bisa saya bantu untuk mendesainnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam lobster. Salam lobster.